Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bun yang dirahmati oleh Allah. Beberapa waktu lalu Bun, ada salah satu chat yang masuk ke saya dan menanyakan seperti ini. Bunda Ayu, apa hukumnya jika saya itu jatuh cinta pada suami orang? Apakah saya berdosa dan dianggap sudah melakukan takbib? Nah, untuk informasi, takbib ini adalah perbuatan merusak hubungan orang, terutama seorang suami dari istrinya. Nah, saya memperkirakan bahwa yang berkonsultasi ini adalah seorang wanita yang merasa tersiksa atau merasa bersalah karena mencintai seorang pria beristri. Baik, di video ini saya ingin mengupas tipis-tipis nih Bun, fenomena wanita yang jatuh cinta pada suami orang itu apa hukumnya ya, dan bagaimana solusinya. Nah, buat siapapun Bunda, para wanita yang ada di posisi ini dan bertanya mengenai hukum, maka jawabannya bisa jadi akan beragam Bun. Ya, kenapa beragam? Karena kasus setiap orang itu kan berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Kalau semisal ada seorang wanita yang naksir nih pada suami orang, di mana hatinya itu tertarik, dan ketertarikan ini hanya sebatas sampai pada perasaan suka dan kagum biasa. Nah, maka itu nggak ada masalah. Tidak ada hukum fikih yang mengharamkan perasaan wanita yang semacam ini Bun. Sebab fikih itu menilai seseorang dari perbuatan lahiriahnya. Jadi selama perasaan ini tidak dibiarkan dan dikembangkan lebih dalam, maka insya Allah tidak ada dosanya. Bahkan ketika kita bisa menekan perasaan ini demi menghindari murkanya Allah, maka hal ini bisa menjadi jihad yang mendatangkan pahala. Tapi kalau perasaan ini itu dibiarkan semakin dalam, dipelihara, bahkan dikembangkan, wah ini bahaya banget. Perasaan yang awalnya hanya kagum ya dan cinta dengan kadar yang biasa aja, itu bisa berubah menjadi perasaan obsesi. Nah, ini yang berbahaya. Solusi praktisnya adalah ketika si wanita ini kagum, dia langsung kembalikan kepada Allah dengan mengingat asma Allah. Misalnya nih, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, dan sebagainya. Ketika dia menyebut asma Allah sambil ingat sama Allah, maka rasa kagum itu insya Allah kembali netral dan tidak akan menimbulkan bahaya dan mudarat. Nah, seperti yang saya bilang tadi Bun, perasaan ini akan menjadi sangat berbahaya ketika sudah berubah menjadi obsesi alias ya rasa ingin memiliki. Dan yang namanya obsesi itu sangat identik dengan hawa nafsu. Ya kalau udah seperti itu ya berat rasanya. Seorang wanita itu kalau udah dikuasai hawa nafsunya, rasa malunya itu akan hilang dan berpotensi untuk nekat dalam melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah, inilah yang dihukumi haram dan berdosa. Jadi prinsipnya, selama semua itu hanya berkutat di perasaan dan belum dilahirkan menjadi perbuatan, maka itu belum jatuh pada dosa. Tapi ketika sudah mulai kepoin sosmednya, membuka jalur komunikasi, mulai ngechat nih, mulai nelpon untuk hal-hal yang gak penting, bahkan mulai berdandan nih biar lebih menarik di mata suami orang, nah itu sudah masuk ke ranah dosa. Apalagi jika suami orang ini sampai kepincut nih, lalu memutuskan untuk berselingkuh dan mengkhianati istrinya, bahkan sampai meninggalkan istrinya. Nah, maka wanita ini sudah jatuh pada dosa takbib yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, yang perlu diingat adalah setan itu selalu bersembunyi di balik perasaan kepada sesuatu yang bukan hak milik kita. Dia akan selalu membisikkan hati dan pikiran kita untuk bertindak lebih jauh selama kita tidak dekat dengan Allah. Karena ketika orang itu jauh dari berzikir mengingat Allah, maka Allah itu akan jadikan dia sesat oleh pengaruh setan atau jin qarin di dalam dirinya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, ya Al-Quran, kami biarkan setan itu menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Dan ingat Bun,
Banyak kasus perselingkuhan bisa terjadi, dan seringkali itu bukan karena niat untuk berselingkuh dari awal, tapi karena ya perasaan yang berbahaya ini yang tidak segera dipadamkan, tapi malah dipelihara dan dituruti sedikit demi sedikit. Jadi saran buat siapapun nih para wanita yang ada di posisi pelik semacam ini dan ingin keluar dari jerat-jerat perasaan cinta pada suami orang, segera perbanyak mengingat Allah dan segera alihkan perhatian Bunda ke aktivitas-aktivitas yang lebih positif dan produktif. Nah, jika Bunda merasa kesulitan untuk melenyapkan energi cinta yang sifatnya negatif ini, sehingga Bunda merasa khawatir nih, ini akan merusak aura dan kebahagiaan hidup Bunda, ya silahkan Bunda bisa langsung hubungi saya. Insya Allah saya bisa membimbing Bunda untuk membersihkan energi aura negatif, ya, supaya aura Bunda itu lebih bersih, hidup Bunda lebih cerah, lebih bahagia, dan insya Allah menarik jodoh yang terbaik, halal, dan insya Allah membawa berkah. Semoga video selingan ini memberikan manfaat buat para sahabat Bunda sekalian, dan silakan Bunda bisa bagikan video ini pada orang-orang yang Bunda rasa perlu untuk mendapatkan manfaatnya. Baik, saya Bunda Ayu, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.